Pernahkah Anda merasa, di tengah begitu banyak informasi dan suara, justru ada bagian dalam diri yang semakin lelah dan kabur? Mengapa orang-orang yang paling tenang seringkali terlihat lebih mengerti hidup dibanding mereka yang sibuk menunjukkan kepandaian? Dalam tradisi Jawa, ada sebuah jalan sunyi yang tidak diajarkan untuk pamer, tidak diwariskan untuk dibanggakan, dan tidak ditulis untuk diperdebatkan. Jalan itu bernama waskita, bukan kemampuan melihat yang gaib, bukan gelar batin, melainkan kejernihan rasa yang lahir ketika ego berhenti berisik. Di saat dunia modern menuntut kita selalu cepat bereaksi, leluhur justru mengajarkan diam sebagai bentuk tertinggi dari kesadaran. Video ini bukan untuk mengajak Anda percaya, tetapi untuk mengajak Anda melihat ulang, melihat diri sendiri dalam hening. Jika ada bagian batin Anda yang rindu ketenangan, mungkin bukan kebetulan Anda sampai di sini. Perjalanan ini tidak ramai, tapi jika Anda berani diam sejenak, jawabannya mungkin sedang menunggu. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Ada satu pengalaman yang sering terjadi, tetapi jarang disadari. Ketika seseorang berhenti berbicara, berhenti menjelaskan, dan berhenti membela diri, justru pada saat itulah pandangannya menjadi lebih jernih. Bukan karena ia tahu lebih banyak, tetapi karena ia tidak lagi terganggu oleh kebisingan di dalam pikirannya sendiri. Dalam tradisi Jawa, keadaan ini tidak dianggap kebetulan. Ia dipahami sebagai tanda awal dari kesadaran yang mulai teratur. Sejak lama, para leluhur Jawa mengamati bahwa pengetahuan tidak selalu tumbuh dari banyaknya kata. Mereka melihat bahwa terlalu banyak bicara seringkali justru menutup pintu pemahaman. Kata-kata bisa memperjelas, tetapi juga bisa menutupi rasa. Maka diam tidak dimaknai sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang. Ruang bagi batin untuk membaca, merasakan, dan menangkap sesuatu yang tidak tertangkap oleh logika semata. Di masa kini, diam sering dianggap lemah. Orang yang tidak segera merespons dinilai tidak tahu. Orang yang tidak berpendapat dianggap tidak punya isi. Padahal dalam pandangan Jawa, diam bisa menjadi tanda kematangan. Diam berarti tidak tergesa. Diam berarti memberi jarak antara peristiwa dan reaksi, dan di jarak itulah kejernihan mulai bekerja. Para leluhur menyadari bahwa pikiran manusia cenderung berisik. Ia dipenuhi penilaian, pembelaan, keinginan untuk terlihat benar, dan dorongan untuk diakui. Selama pikiran berada dalam keadaan seperti itu, rasa tidak punya ruang untuk berbicara. Maka jalan awal menuju kebijaksanaan bukan menambah pengetahuan, melainkan mengurangi kebisingan batin. Inilah mengapa banyak sosok bijak dalam kisah-kisah Jawa tidak digambarkan sebagai orang yang banyak berbicara. Mereka hadir dengan sikap tenang, ucapan seperlunya, dan perhatian yang penuh. Ketika berbicara, kata-katanya singkat. Ketika diam, kehadirannya terasa. Diam mereka bukan hampa, tetapi padat oleh kesadaran. Pada tahap ini, penting untuk dipahami bahwa diam bukan berarti menekan diri. Diam bukan memendam emosi atau menghindari masalah. Diam adalah keadaan sadar di mana seseorang memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis. Ia mengamati dulu apa yang muncul di dalam dirinya sebelum bertindak. Dari sinilah kejernihan perlahan tumbuh. Banyak orang mengira bahwa pemahaman lahir dari berpikir keras. Padahal, seringkali pemahaman justru muncul ketika berpikir berhenti sejenak. Ketika pikiran tidak sibuk mencari jawaban, rasa mulai bekerja. Rasa ini bukan perasaan emosional, melainkan kepekaan batin yang mampu menangkap makna di balik peristiwa. Dalam tradisi Jawa, keadaan ini sering menjadi pintu awal menuju sesuatu yang lebih dalam. Belum disebut apa-apa, belum diberi nama, hanya sebuah kondisi batin yang tenang, tidak tergesa, dan tidak sibuk membuktikan diri. Dari kondisi inilah seseorang mulai mampu melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Jika Anda pernah berada di situasi di mana diam terasa lebih tepat daripada berbicara, mungkin Anda pernah menyentuh pintu ini. Bukan karena Anda tidak punya jawaban, tetapi karena Anda sadar bahwa tidak semua hal perlu dijawab saat itu juga. Kesadaran semacam ini adalah fondasi awal dari perjalanan batin yang lebih panjang. Ini belum membawa kita pada istilah atau konsep yang rumit. Kita baru berdiri di ambang pintu, memahami bahwa dalam keheningan tertentu, manusia justru bisa melihat lebih jelas, dan bahwa diam, jika dijalani dengan sadar, bukanlah kelemahan. Ia adalah awal dari kebijaksanaan yang tidak berisik. Ketika mendengar kata waskita, banyak orang langsung membayangkan kemampuan melihat hal gaib, mengetahui masa depan,
atau memahami rahasia orang lain. Gambaran ini begitu kuat hingga menutup makna yang jauh lebih dalam. Padahal, dalam pandangan Jawa, waskita tidak lahir untuk membuat seseorang terlihat istimewa. Ia hadir untuk membuat seseorang semakin sadar akan dirinya sendiri. Kesalahpahaman ini tidak muncul begitu saja. Seiring waktu, ajaran batin yang seharusnya dijaga dalam kesunyian mulai dipertontonkan. Waskita dipindahkan dari ruang laku menjadi ruang tontonan, yang halus menjadi sensasi, yang seharusnya membumi berubah menjadi cerita tentang kelebihan luar biasa. Akibatnya, banyak orang mengejar hasil tanpa memahami proses. Leluhur Jawa memandang waskita sebagai kejernihan rasa, bukan kehebatan penglihatan. Seseorang disebut waskita bukan karena ia bisa melihat yang tidak terlihat orang lain, tetapi karena ia mampu memahami yang sering diabaikan. Ia peka terhadap suasana, mampu membaca keadaan, dan sadar akan gerak batinnya sendiri. Semua itu lahir dari batin yang tertata, bukan dari kemampuan tambahan. Dalam laku Jawa, kemampuan luar justru dianggap sebagai godaan. Jika seseorang terlalu sibuk ingin melihat lebih jauh, ia berisiko lupa melihat ke dalam. Padahal sumber kekeliruan manusia bukan karena kurang tahu tentang dunia, tetapi karena kurang jujur pada dirinya sendiri. Waskita sejati bekerja di wilayah ini, wilayah kejujuran batin. Banyak kisah lama menggambarkan orang-orang yang dianggap waskita justru tampil sangat sederhana. Mereka tidak mengaku memiliki kemampuan apapun. Mereka hidup seperti orang kebanyakan. Namun kehadirannya menenangkan, ucapannya menyejukkan, dan sikapnya membuat orang lain merasa aman. Ini bukan kebetulan, melainkan buah dari batin yang jernih. Dalam pandangan Jawa, semakin seseorang merasa istimewa, semakin jauh ia dari kejernihan. Rasa ingin diakui adalah bentuk kebisingan batin yang paling halus. Ia sering menyamar sebagai niat baik atau pencarian makna. Jika tidak disadari, pencarian batin berubah menjadi upaya memperkuat ego dengan cara yang lebih rapi. Waskita tidak pernah berdiri terpisah dari kerendahan hati. Tanpa sikap ini, kejernihan mudah berubah menjadi kesombongan sunyi. Inilah sebabnya mengapa leluhur tidak mengajarkan waskita secara terbuka. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, tetapi karena memahami bahwa tidak semua orang siap memikulnya. Pemahaman ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah pencarian kita selama ini benar-benar tentang kejernihan atau sekadar ingin merasa lebih tahu dari yang lain? Pertanyaan ini tidak untuk dihakimi, tetapi untuk disadari, karena jalan batin selalu dimulai dari kejujuran melihat niat sendiri. Pada titik ini, waskita mulai tampak bukan sebagai sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang muncul ketika pencarian mereda, ketika ambisi spiritual dilepaskan, ketika keinginan untuk unggul dilonggarkan. Batin perlahan menemukan keseimbangannya. Dari keseimbangan inilah kepekaan tumbuh dengan alami. Pemahaman ini membawa kita satu langkah lebih dekat pada jalan sunyi yang sebenarnya. Jalan yang tidak ramai oleh klaim, tidak dipenuhi pembuktian, dan tidak tergesa ingin sampai. Sebuah jalan yang menuntut kesediaan untuk menjadi biasa, agar kejernihan bisa bekerja tanpa hambatan. Di banyak kebudayaan, pengetahuan sering diukur dari seberapa banyak yang diketahui dan seberapa lantang ia disampaikan. Namun dalam laku Jawa, ukuran itu dibalik. Semakin dalam pemahaman seseorang, semakin sedikit yang ingin ia pamerkan. Jalan sunyi bukan dipilih karena tidak ada pilihan lain, melainkan karena disadari sebagai jalan yang paling jujur bagi batin. Jalan ini tidak populer karena tidak memberi kepuasan cepat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan instan, dan tidak ada tanda lahiriah yang bisa dipamerkan. Bagi banyak orang, keadaan ini terasa berat. Manusia terbiasa mencari kepastian dari luar, sementara jalan sunyi menuntut keberanian untuk berhadapan dengan diri sendiri tanpa penyangga apapun. Para leluhur memahami bahwa keramaian sering membuat batin terpecah, perhatian terseret keluar, energi habis untuk menanggapi, dan rasa kehilangan kepekaannya. Maka laku sunyi bukanlah penolakan terhadap dunia, tetapi cara untuk menata kembali pusat kesadaran. Dengan mengurangi kebisingan, seseorang mulai mendengar suara yang selama ini tertutup. Sunyi dalam pengertian Jawa bukan soal tempat. Ia bukan berarti harus tinggal jauh dari manusia atau hidup di pegunungan. Sunyi adalah keadaan batin yang tidak mudah terseret oleh reaksi. Seseorang bisa berada di tengah keramaian, namun batinnya tetap tenang. Sebaliknya, seseorang bisa sendirian, tetapi pikirannya penuh kegaduhan. Laku sunyi sering terasa tidak nyaman karena ia menyingkap hal-hal yang biasanya dihindari. Dalam keheningan muncul kegelisahan,
ketakutan, dan keinginan yang selama ini tertutup aktivitas. Inilah sebab banyak orang cepat menyerah. Mereka mengira sunyi adalah masalah, padahal sunyi hanya memperlihatkan apa yang memang ada di dalam. Bagi para leluhur, menghadapi kegelisahan adalah bagian penting dari pematangan batin. Tidak semua rasa perlu disingkirkan. Sebagian perlu diakui dan dipahami. Dengan cara ini, batin belajar tidak bereaksi berlebihan. Ia menjadi lebih stabil, lebih sabar, dan tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Jalan sunyi juga menuntut kesederhanaan hidup, bukan dalam arti kekurangan, tetapi kecukupan. Makan secukupnya, bicara seperlunya, dan berkeinginan seperlunya. Kesederhanaan ini bukan aturan kaku, melainkan sikap sadar agar batin tidak terbebani hal-hal yang tidak perlu. Disinilah letak perbedaan antara laku sunyi dan pengasingan diri. Pengasingan sering didorong oleh penolakan terhadap dunia. Laku sunyi justru berangkat dari penerimaan. Dunia diterima apa adanya, tetapi batin tidak membiarkan dirinya ditarik ke sana kemari tanpa kendali. Banyak orang merasa jalan ini terlalu lambat. Mereka ingin hasil yang bisa dirasakan dan dilihat. Namun kebijaksanaan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ia tumbuh pelan, nyaris tak terasa, tetapi menetap. Seperti tanah yang subur, ia tidak ramai, namun mampu menumbuhkan banyak hal. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami mengapa jalan sunyi jarang dipilih. Ia tidak menjanjikan keistimewaan, hanya kejernihan. Tidak menawarkan kehebatan, hanya ketenangan. Namun bagi mereka yang bertahan, ketenangan ini menjadi dasar untuk melihat hidup dengan cara yang lebih utuh. Dari sinilah perjalanan berlanjut ke lapisan berikutnya. Lapisan di mana keheningan tidak lagi terasa asing, tetapi mulai menjadi ruang kerja batin. Ruang di mana kejernihan perlahan menampakkan dirinya, tanpa perlu dicari, tanpa perlu diumumkan. Dalam khazanah Jawa kuno, tidak semua pengetahuan diletakkan di ruang terbuka. Ada ilmu yang sengaja dijaga dalam lingkaran sempit, diturunkan perlahan dari guru ke murid, dari batin ke batin. Bukan karena takut diketahui orang lain, tetapi karena dipahami bahwa kedalaman tidak selalu aman bila disebarkan tanpa kesiapan jiwa. Para leluhur menyadari satu hal mendasar: pengetahuan memiliki daya. Ia bisa menuntun, tetapi juga bisa menyesatkan. Ketika jatuh ke tangan yang belum matang, ilmu tidak lagi menjadi cahaya, melainkan beban. Maka ilmu batin seperti waskita tidak diumumkan, tidak dipertontonkan, dan tidak diperdebatkan di ruang ramai. Berbeda dengan pengetahuan lahir yang bisa diuji dan diulang, ilmu batin bekerja di wilayah yang lebih halus. Ia menyentuh niat, kesadaran, dan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Tanpa kesiapan batin, pemahaman yang seharusnya membebaskan justru bisa memperkuat ego dengan cara yang tidak disadari. Dalam kisah-kisah lama, guru tidak pernah langsung mengajarkan inti ajaran. Murid terlebih dahulu diminta menata hidupnya. Cara makan, cara berbicara, cara bersikap, dan cara menghadapi masalah menjadi ujian awal. Dari sini terlihat apakah seseorang benar-benar siap atau hanya penasaran. Kesiapan tidak diukur dari kepandaian berbicara atau cepatnya memahami konsep. Kesiapan diukur dari kesabaran, kerendahan hati, dan kemampuan menerima koreksi. Murid yang tergesa ingin tahu biasanya justru dijauhkan, bukan dihukum, tetapi dilindungi dari beban yang belum sanggup ia pikul. Ilmu yang tidak diumumkan juga mengajarkan satu sikap penting. Tidak semua hal perlu diketahui sekaligus. Dalam budaya Jawa, pengetahuan dipandang seperti buah. Ia perlu matang pada waktunya. Dipetik terlalu cepat, rasanya pahit. Dibiarkan matang, ia memberi gizi dan kekuatan. Sikap ini terasa asing di zaman sekarang. Kita terbiasa dengan akses cepat, jawaban instan, dan informasi tanpa saringan. Namun justru disinilah nilai ajaran lama menjadi relevan. Bukan semua yang bisa diketahui perlu diketahui sekarang. Bukan semua yang menarik perlu dikejar. Para leluhur memahami bahwa perjalanan batin bukan lomba. Setiap orang memiliki ritme dan kapasitas yang berbeda. Dengan tidak mengumumkan ilmu tertentu, mereka memberi ruang bagi setiap jiwa untuk bertumbuh sesuai kemampuannya. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan untuk segera sampai. Sikap menjaga ilmu juga melatih kepekaan batin. Ketika sesuatu tidak disajikan secara gamblang, seseorang belajar membaca tanda, merasakan isyarat, dan mendengarkan keheningan. Dari sinilah rasa mulai diasah, bukan hanya pikiran. Di titik ini, waskita mulai tampak sebagai buah dari kesabaran panjang. Ia tidak diberikan tetapi tumbuh,
Tidak diajarkan, tetapi disadari. Dan kesadaran semacam ini tidak mungkin lahir dari kebisingan atau tergesa. Pemahaman ini mengajak kita melihat ulang cara kita memandang pengetahuan. Mungkin bukan soal menambah wawasan, tetapi menata kesiapan batin. Bukan tentang seberapa banyak yang diketahui, melainkan seberapa siap kita bertanggung jawab atas apa yang kita pahami. Dari sini, perjalanan akan bergerak lebih dalam, ke wilayah di mana cahaya pengetahuan justru bisa terasa menyilaukan bagi jiwa yang belum siap. Dan di sanalah muncul alasan lain, mengapa jalan ini dijaga dengan sangat hati-hati oleh para leluhur. Ada alasan mengapa para leluhur sering mengatakan bahwa cahaya yang terlalu terang justru bisa membutakan. Dalam laku batin, pengetahuan yang datang terlalu cepat dapat mengguncang keseimbangan jiwa, bukan karena pengetahuan itu salah, tetapi karena wadahnya belum siap menampungnya. Inilah sebab mengapa jalan sunyi selalu disertai kehati-hatian. Batin manusia tidak berbeda dengan tubuh. Jika diberi beban terlalu berat sebelum kuat, ia bisa sedera. Demikian pula dengan pemahaman yang dalam. Ketika seseorang menerima wawasan batin tanpa fondasi kerendahan hati dan kestabilan emosi, yang muncul bukan kebijaksanaan, melainkan kebingungan. Rasa menjadi liar, pikiran merasa unggul, dan ego menemukan cara baru untuk bersembunyi. Para leluhur memahami bahwa kesiapan jiwa lebih penting daripada kedalaman pengetahuan. Maka yang pertama dibentuk bukan kemampuan melihat jauh, tetapi kemampuan menata diri. Seseorang diajak mengenali batasnya, menyadari kelemahannya, dan menerima ketidaktahuannya. Dari sini lahir sikap hati-hati yang melindungi jiwa dari kesombongan halus. Ilmu batin yang terlalu cepat diserap sering menimbulkan rasa istimewa. Seseorang mulai merasa berbeda, merasa lebih paham, atau merasa telah melampaui orang lain. Perasaan ini tampak lembut, bahkan terasa positif, tetapi sesungguhnya menjadi penghalang terbesar kejernihan. Ketika rasa istimewa muncul, batin kehilangan keseimbangannya. Inilah mengapa dalam tradisi Jawa, kemajuan batin jarang diumumkan, bukan untuk dirahasiakan demi kekuasaan, tetapi untuk menjaga batin tetap rendah. Semakin sedikit yang diketahui orang lain tentang perjalanan batin seseorang, semakin kecil godaan untuk membangun citra. Dengan cara ini, laku tetap murni. Cahaya yang terlalu terang juga bisa membuat seseorang kehilangan pijakan. Ketika pemahaman datang tanpa penopang hidup yang tertata, seseorang mudah terlepas dari kenyataan. Ia sibuk dengan makna-makna tinggi, tetapi lalai pada tanggung jawab sederhana. Padahal dalam pandangan Jawa, batin yang matang justru semakin membumi. Para leluhur selalu menekankan keseimbangan. Pengetahuan batin harus berjalan seiring dengan kesadaran hidup sehari-hari. Cara berbicara, cara memperlakukan orang lain, dan cara menghadapi kesulitan menjadi tolok ukur utama. Jika pemahaman membuat seseorang semakin ringan hati, sabar, dan welas asih, berarti ia berada di jalur yang tepat. Sebaliknya, jika pemahaman membuat seseorang mudah tersinggung, merasa paling benar, atau sulit menerima perbedaan, itu tanda bahwa cahaya datang lebih cepat dari kesiapan. Dalam kondisi ini, berhenti sejenak menjadi pilihan bijak, bukan mundur, tetapi menunggu hingga batin kembali seimbang. Jalan sunyi mengajarkan kesabaran yang dalam. Tidak semua hal perlu dibuka sekarang. Tidak semua pemahaman perlu segera dimiliki. Ada waktu untuk berjalan, ada waktu untuk berhenti. Kesadaran akan ritme inilah yang menjaga perjalanan tetap aman dan bermakna. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa kejernihan bukan tentang seberapa banyak yang terlihat, tetapi seberapa stabil batin dalam menerima apapun yang datang. Terang atau gelap, lapang atau sempit, semua dihadapi dengan sikap yang sama, tenang dan sadar. Pemahaman ini menyiapkan langkah berikutnya. Ketika jiwa mulai cukup kuat untuk menahan cahaya tanpa silau, muncullah sosok-sosok yang tampak biasa, namun memiliki kejernihan yang tidak mencolok. Mereka tidak menonjol, tidak bersuara keras, tetapi kehadirannya terasa. Dari sinilah perjalanan akan berlanjut, menyusuri sosok-sosok sederhana yang justru menyimpan kedalaman. Dalam banyak kisah Jawa, sosok yang dianggap memiliki kejernihan batin justru tidak menampilkan apapun yang istimewa. Mereka tidak mengenakan tanda khusus, tidak mengaku memiliki kemampuan, dan tidak menempatkan diri sebagai pusat perhatian. Sekilas, mereka tampak seperti orang kebanyakan. Namun, di balik kesederhanaan itulah tersimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Para leluhur percaya bahwa batin yang matang tidak membutuhkan pengakuan. Ketika seseorang benar-benar memahami dirinya, dorongan untuk terlihat unggul perlahan menghilang.
Ia tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Fokusnya bergeser dari bagaimana ia dilihat menjadi bagaimana ia hadir. Dari sinilah muncul kualitas yang terasa, meski tidak diucapkan. Sosok-sosok seperti ini sering dijumpai di tempat yang tidak disangka. Bisa sebagai petani yang tekun, penjaga tempat sunyi, abdi yang setia, atau pengembara yang hidup sederhana. Mereka tidak mengajarkan apa-apa secara langsung, namun dari sikap dan caranya menjalani hidup, orang lain justru belajar banyak. Keistimewaan mereka bukan pada kemampuan luar, melainkan pada kestabilan batin. Dalam keadaan sulit, mereka tidak panik. Dalam keadaan lapang, mereka tidak berlebihan. Sikap ini membuat orang di sekitarnya merasa aman, bukan karena solusi cepat yang ditawarkan, tetapi karena ketenangan itu menular. Dalam pandangan Jawa, semakin tinggi pemahaman batin seseorang, semakin rendah ia menempatkan diri. Kerendahan ini bukan dibuat-buat, tetapi lahir alami dari kesadaran bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati, lebih mendengarkan, dan lebih sedikit menghakimi. Banyak orang keliru mengira bahwa kebijaksanaan selalu datang bersama kata-kata indah. Padahal, seringkali kebijaksanaan hadir dalam diam. Sosok-sosok yang disebut waskita jarang memberi nasihat panjang. Ketika berbicara, mereka memilih kata yang tepat. Ketika diam, mereka tetap hadir sepenuhnya. Kesederhanaan ini juga menjadi pelindung batin. Dengan tidak menonjolkan diri, seseorang terhindar dari pujian berlebihan dan tuntutan yang tidak perlu. Ia bisa menjalani laku batinnya dengan tenang, tanpa tekanan untuk selalu terlihat benar atau sempurna. Inilah ruang aman bagi kejernihan untuk tumbuh. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini tercermin dalam hal-hal kecil. Tidak tergesa menyela pembicaraan, tidak buru-buru menyimpulkan, tidak merasa perlu selalu memberi pendapat. Dari luar, sikap ini mungkin terlihat pasif, namun di dalam ada kesadaran yang bekerja dengan penuh perhatian. Para leluhur mengajarkan bahwa orang yang benar-benar tahu tidak takut dianggap tidak tahu. Ia tidak resah ketika diremehkan. Ia juga tidak tersinggung ketika pendapatnya tidak diikuti, karena pusat ketenangannya tidak bergantung pada pengakuan luar, melainkan pada keseimbangan batin. Pada titik ini, menjadi jelas bahwa keistimewaan sejati tidak selalu tampak. Justru yang paling dalam sering tersembunyi di balik hal-hal biasa. Jalan sunyi membentuk manusia yang tidak mencolok, tetapi kokoh dari dalam. Tidak gemar bicara, tetapi peka membaca keadaan. Pemahaman ini membawa kita pada lapisan berikutnya. Jika sosok-sosok sederhana ini mampu menjaga kejernihan, tentu ada pola hidup dan kesadaran tertentu yang menopangnya. Dari sinilah pembahasan akan bergerak menuju fondasi batin yang lebih mendasar. Tempat raga, rasa, dan kesadaran mulai diselaraskan. Dalam pandangan Jawa, manusia tidak dipahami sebagai satu lapisan tunggal. Ia terdiri dari raga, rasa, dan sukma yang saling memengaruhi. Ketika ketiganya selaras, batin menjadi jernih. Ketika salah satunya timpang, kejernihan mudah goyah. Maka perjalanan batin tidak bisa dilepaskan dari cara manusia merawat hidupnya secara utuh. Raga adalah pintu pertama. Ia bukan sekadar tubuh, tetapi wadah tempat batin berdiam. Cara makan, cara tidur, dan cara bergerak memengaruhi ketenangan rasa. Raga yang terlalu dipaksa atau diabaikan membuat batin sulit tenang. Karena itu leluhur menekankan hidup tertib, cukup, dan tidak berlebihan. Kesehatan raga bukan tujuan akhir, tetapi fondasi agar kesadaran dapat bekerja dengan stabil. Dari raga yang tertata, rasa mulai mendapatkan ruang. Rasa dalam pengertian Jawa bukan emosi sesaat, melainkan kepekaan batin. Ia adalah kemampuan menangkap getaran halus dari dalam dan luar diri. Ketika raga lelah dan pikiran kacau, rasa tertutup. Namun ketika raga cukup istirahat dan hidup sederhana, rasa menjadi lebih peka dan jujur. Rasa yang terlatih tidak mudah bereaksi. Ia memberi tanda sebelum pikiran mengambil alih. Kadang berupa rasa tidak nyaman, kadang berupa ketenangan yang tiba-tiba. Banyak orang mengabaikan sinyal ini karena terburu-buru. Padahal, di sanalah petunjuk batin bekerja, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengarahkan langkah. Sukma adalah lapisan terdalam. Ia berkaitan dengan kesadaran akan asal dan tujuan hidup. Sukma tidak dibentuk oleh banyaknya informasi, tetapi oleh kesadaran yang berulang. Kesadaran untuk mengingat bahwa hidup bukan semata tentang pencapaian, melainkan tentang keterhubungan
dengan yang mengatur. Ketika sukma diingat, sikap hidup menjadi lebih rendah hati dan selaras. Ketiga lapisan ini tidak bekerja terpisah. Raga yang tertata membantu rasa menjadi peka. Rasa yang jernih menuntun sukma tetap ingat arah. Sukma yang sadar membuat raga dan rasa dijalani dengan penuh tanggung jawab. Inilah lingkaran keselarasan yang dijaga dalam laku Jawa. Banyak kesalahpahaman muncul ketika orang hanya menekankan satu lapisan. Ada yang sibuk melatih rasa, tetapi mengabaikan raga. Ada yang berbicara tentang kesadaran, tetapi hidupnya tidak tertib. Ketimpangan ini membuat perjalanan batin terasa berat dan tidak stabil. Leluhur mengingatkan bahwa kejernihan lahir dari keseimbangan, bukan dari penekanan sepihak. Dalam keseharian, keselarasan ini tampak sederhana. Makan secukupnya agar tubuh tidak berat. Tidur cukup agar pikiran tidak kusut. Mengurangi kata-kata agar rasa bisa mendengar. Mengingat tujuan hidup agar keputusan tidak melenceng. Semua ini bukan ritual rumit, melainkan sikap hidup yang terus dilatih. Ketika raga, rasa, dan sukma mulai selaras, seseorang tidak perlu mencari kejernihan. Ia muncul sebagai keadaan alami. Cara memandang masalah menjadi lebih luas, reaksi menjadi lebih tenang, keputusan terasa lebih tepat. Bukan karena pintar, tetapi karena batin tidak berisik. Pada tahap ini, waskita mulai dipahami sebagai buah, bukan target. Ia tumbuh dari keselarasan hidup yang dijalani dengan sabar. Tanpa pamer, tanpa klaim, tanpa tergesa. Hanya kesadaran yang terus dirawat hari demi hari. Pemahaman ini membawa perjalanan ke titik berikutnya. Ketika keselarasan mulai terbentuk, tantangan baru muncul. Makna lama mulai kabur, tafsir baru bermunculan, dan godaan penyimpangan makin halus. Dari sinilah kita akan melihat bagaimana makna waskita perlahan menyempit seiring perubahan zaman, dan apa dampaknya bagi perjalanan batin manusia. Seiring berjalannya waktu, makna waskita tidak selalu berjalan lurus dengan akar ajarannya. Perubahan zaman membawa cara pandang baru, sekaligus penyempitan makna yang pelan tapi pasti. Apa yang dahulu dipahami sebagai kejernihan batin, perlahan bergeser menjadi simbol kemampuan istimewa. Dari laku menjadi label, dari proses menjadi hasil yang ingin segera dipamerkan. Penyempitan ini terjadi ketika manusia mulai memisahkan makna dari laku. Waskita dibicarakan tanpa kesediaan menata hidup. Ia dijelaskan tanpa kesabaran untuk menjalani sunyi. Akibatnya, yang tersisa hanyalah cerita tentang kelebihan, bukan pemahaman tentang keseimbangan. Banyak orang tertarik pada bungkusnya, tetapi melewatkan isinya. Dalam tradisi lama, pemahaman selalu diuji oleh waktu. Seseorang tidak dinilai dari apa yang ia katakan, melainkan dari bagaimana ia hidup. Namun ketika makna menyempit, ukuran itu berubah. Kata-kata menjadi lebih penting daripada sikap. Pengalaman batin dijadikan bukti, bukan bahan refleksi. Dari sinilah arah perjalanan mulai bergeser. Godaan terbesar dari penyempitan makna adalah sensasi. Hal-hal yang sunyi terasa kurang menarik dibandingkan cerita yang mencolok. Maka muncullah penafsiran yang menekankan penglihatan, kemampuan membaca keadaan orang lain, atau klaim mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Semua ini terlihat mengagumkan, tetapi seringkali menjauhkan dari inti kejernihan. Leluhur Jawa telah lama mengingatkan bahwa rasa ingin tahu yang tidak diimbangi kerendahan hati akan melahirkan kegelisahan. Ketika batin terlalu fokus keluar, ia kehilangan kepekaan terhadap geraknya sendiri. Waskita yang seharusnya bekerja ke dalam justru diarahkan keluar. Dari sini, kebijaksanaan berubah menjadi alat pembanding. Penyempitan makna juga membuat banyak orang merasa tertinggal. Mereka mengira kejernihan hanya milik segelintir orang dengan kemampuan khusus. Padahal dalam ajaran aslinya, waskita bukan tentang siapa yang paling mampu, melainkan siapa yang paling bersedia menata diri. Jalan ini terbuka bagi siapapun yang mau sabar dan jujur pada batinnya. Ketika makna menyempit, muncul pula kecenderungan tergesa. Orang ingin cepat sampai, cepat paham, dan cepat merasakan hasil. Padahal kejernihan tidak bekerja dengan cara itu. Ia tumbuh perlahan, seringkali tanpa disadari. Ketergesaan hanya menambah kebisingan yang justru menutup jalan. Di titik ini, banyak pencari merasa kecewa. Mereka telah membaca, mendengar, dan mencoba berbagai cara, tetapi batin tetap gelisah. Kekecewaan ini bukan karena ajaran itu keliru, melainkan karena arah pencarian yang melenceng. Ketika fokus kembali ke proses, bukan hasil, kejernihan mulai menemukan jalannya. Leluhur menempatkan kesabaran sebagai penjaga makna. Selama seseorang bersedia berjalan pelan,
makna tidak akan menyempit. Ia tetap luas, lentur, dan membumi. Namun, ketika kesabaran ditinggalkan, makna mengeras dan mudah disalahgunakan. Pemahaman ini mengajak kita berhenti sejenak dan melihat ulang cara kita memahami kebijaksanaan. Mungkin bukan ajarannya yang hilang, tetapi cara kita mendekatinya yang berubah. Bukan karena was kita tidak lagi relevan, melainkan karena kita terlalu cepat ingin memahaminya tanpa kesediaan untuk diam. Pada tahap ini, perjalanan batin memasuki wilayah yang lebih menantang. Ketika makna mulai kabur dan godaan semakin halus, dibutuhkan keberanian untuk kembali ke dasar, kembali ke sunyi, kembali ke kesederhanaan, dan kembali ke kejujuran batin. Dari sinilah kita akan melangkah ke fase berikutnya, fase di mana pencarian mulai bertemu dengan paradoks. Semakin dikejar, semakin menjauh, semakin dilepaskan, semakin mendekat. Sebuah persimpangan yang akan menguji kesabaran dan niat terdalam dalam perjalanan menuju kejernihan. Pada titik tertentu dalam perjalanan batin, muncul sebuah paradoks yang sering membingungkan. Semakin seseorang ingin melihat lebih jelas, justru pandangannya terasa semakin kabur. Semakin kuat keinginan untuk memahami, semakin jauh rasa tenang dari genggaman. Dalam laku Jawa, keadaan ini bukan kegagalan, melainkan tanda bahwa arah pencarian perlu diluruskan. Banyak orang memulai perjalanan batin dengan semangat yang besar. Mereka membaca, mendengar, dan mencoba berbagai cara. Niat awalnya tulus, ingin menemukan makna dan ketenangan. Namun tanpa disadari, semangat ini berubah menjadi dorongan untuk segera sampai. Dari sinilah paradoks mulai bekerja. Keinginan yang terlalu kuat justru menciptakan kebisingan baru di dalam batin. Leluhur Jawa menggambarkan kejernihan seperti air telaga. Ketika air itu diaduk, ia menjadi keruh. Ketika dibiarkan diam, kejernihannya muncul dengan sendirinya. Telaga tidak perlu ditambah apapun untuk menjadi bening. Ia hanya perlu tidak diganggu. Begitu pula batin manusia. Ia tidak perlu dipaksa untuk jernih, tetapi perlu diberi ruang untuk tenang. Paradoks ini sering sulit diterima oleh pikiran. Pikiran terbiasa bekerja dengan usaha dan target. Ia ingin hasil yang terukur. Namun, kejernihan batin tidak tunduk pada logika itu. Ia muncul ketika usaha dilembutkan, bukan ditingkatkan. Ketika keinginan untuk menguasai dilepas, bukan dipertegas. Bukan berarti perjalanan batin tidak membutuhkan usaha sama sekali. Usaha tetap ada, tetapi sifatnya berbeda. Bukan usaha mengejar, melainkan usaha merawat kesadaran agar tidak larut dalam reaksi, merawat sikap agar tidak dikuasai ambisi, merawat keheningan agar tidak tergeser oleh kebisingan. Dalam praktiknya, paradoks ini tampak dalam hal-hal sederhana. Ketika seseorang terlalu keras menilai dirinya sendiri, batin menjadi tegang. Ketika penilaian dilonggarkan, ketenangan perlahan kembali. Ketika seseorang berhenti membandingkan kemajuannya dengan orang lain, rasa cukup mulai tumbuh. Dari rasa cukup inilah kejernihan menemukan jalannya. Leluhur menekankan pentingnya mengendalikan karep, mengelola dorongan. Keinginan tidak dimatikan, tetapi ditempatkan. Keinginan untuk memahami diarahkan menjadi kesiapan untuk menerima. Keinginan untuk tenang diarahkan menjadi kesediaan untuk menghadapi kegelisahan. Dengan cara ini, dorongan tidak lagi mengaduk telaga batin. Paradoks ini juga mengajarkan kerendahan hati. Ketika seseorang menyadari bahwa kejernihan tidak bisa dipaksa, ia belajar bersabar. Ia berhenti menuntut batinnya untuk segera berubah. Ia memberi waktu bagi proses yang berjalan dengan ritmenya sendiri. Kesabaran ini bukan pasif, melainkan penuh perhatian. Disinilah banyak orang tersesat. Mereka mengira melepaskan berarti berhenti peduli. Padahal melepaskan dalam laku Jawa berarti berhenti mengendalikan hasil, bukan berhenti bertanggung jawab. Seseorang tetap menjalani hidup dengan tertib, tetap menata diri, tetapi tidak menggenggam harapan dengan kaku. Ketika paradoks ini dipahami, perjalanan batin memasuki tahap yang lebih jujur. Seseorang mulai merasakan bahwa kejernihan bukan sesuatu yang ditambahkan, melainkan sesuatu yang disingkap. Lapisan demi lapisan kebisingan dilepaskan, bukan diperangi. Dari sini, rasa mulai bekerja dengan alami. Pemahaman ini membuka pintu ke lapisan berikutnya. Lapisan di mana dorongan batin mulai tertata, bukan ditekan. Di mana keinginan tidak lagi menjadi penguasa, tetapi menjadi bagian dari kesadaran yang lebih luas. Dari sinilah perjalanan akan bergerak menuju laku mengendalikan dorongan dengan bijak tanpa kekerasan pada diri sendiri. Dalam perjalanan batin, banyak orang terjebak pada anggapan bahwa ketenangan hanya bisa dicapai dengan menyingkirkan keinginan. Padahal dalam pandangan Jawa,
Keinginan bukan musuh. Ia adalah bagian dari hidup yang perlu dipahami dan ditempatkan. Mengendalikan dorongan berbeda dengan mematikannya. Yang pertama, menumbuhkan kejernihan. Yang kedua, justru melahirkan tekanan. Dorongan muncul sebagai tenaga. Ia mendorong manusia untuk bergerak, memilih, dan bertindak. Tanpa dorongan, hidup menjadi beku. Namun, ketika dorongan dibiarkan memimpin tanpa kesadaran, batin mudah terseret. Maka laku yang diajarkan bukan menolak dorongan, melainkan mengenalinya. Mengenali kapan ia membantu dan kapan ia menyesatkan. Dalam tradisi Jawa dikenal laku ngendaleni karep, artinya bukan meniadakan keinginan, tetapi mengelolanya dengan sadar. Keinginan dilihat, dirasakan, lalu ditempatkan pada posisi yang tepat. Tidak semua keinginan perlu diikuti, tidak semua dorongan perlu dilawan. Kuncinya adalah jeda, ruang kecil antara rasa dan tindakan. Jeda inilah yang sering hilang dalam kehidupan modern. Segalanya serba cepat, respons dituntut segera. Akibatnya, dorongan langsung berubah menjadi reaksi. Marah langsung terucap, keinginan langsung dituruti, penilaian langsung dilontarkan. Dalam keadaan seperti ini, rasa tidak sempat bekerja dan kejernihan tertutup. Mengendalikan dorongan berarti memberi waktu bagi rasa untuk berbicara. Ketika keinginan muncul, seseorang tidak langsung mengikutinya, tetapi juga tidak memusuhinya. Ia mengamati. Dari pengamatan ini, seringkali terlihat bahwa dorongan berubah dengan sendirinya. Apa yang terasa mendesak perlahan mereda ketika tidak dituruti secara otomatis. Laku ini memang tidak mudah. Ia menuntut kesabaran dan kejujuran. Kadang dorongan datang dengan sangat kuat, terutama yang berkaitan dengan emosi. Marah, takut, ingin diakui, atau ingin menang sering menyamar sebagai kebenaran. Tanpa kepekaan, dorongan ini mudah disalahartikan sebagai intuisi. Padahal, intuisi lahir dari ketenangan, bukan dari gejolak. Para leluhur mengingatkan bahwa rasa yang jernih tidak tergesa. Ia memberi isyarat dengan lembut. Jika batin terlalu tegang, isyarat itu tidak terdengar. Maka menata hidup sehari-hari menjadi bagian penting dari pengendalian dorongan. Pola makan, waktu istirahat, dan cara berbicara ikut menentukan stabilitas batin. Mengendalikan dorongan juga berarti menerima bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang. Menunda bukan kegagalan, menunggu bukan kelemahan. Justru dari kemampuan menunggu, batin belajar melihat lebih luas. Banyak keputusan yang tampak benar saat emosi tinggi menjadi jelas keliru ketika dilihat dari kejernihan. Dalam keseharian, laku ini tampak sederhana, tidak langsung membalas kata yang menyakitkan, tidak tergesa mengambil keputusan besar, tidak buru-buru menyimpulkan niat orang lain. Kesederhanaan ini, jika dijalani konsisten, membentuk kebiasaan batin yang stabil. Ketika dorongan mulai tertata, batin menjadi lebih ringan. Tidak banyak konflik internal, tidak banyak penyesalan setelah bertindak. Keputusan terasa lebih selaras, bukan karena selalu benar, tetapi karena diambil dari keadaan yang lebih sadar. Di titik ini, kejernihan mulai terasa sebagai keadaan alami, bukan hasil menekan diri, melainkan buah dari pengelolaan yang lembut. Dorongan tetap ada, tetapi tidak lagi memimpin. Kesadaran yang memegang kendali. Pemahaman ini membawa kita ke tahap berikutnya. Ketika dorongan sudah tertata, rasa menjadi alat yang semakin tajam. Namun ketajaman ini perlu dijaga. Salah asah, ia bisa tumpul. Salah arah, ia bisa patah. Dari sinilah pembahasan akan bergerak menuju cara mengasah rasa tanpa emosi, agar kejernihan tetap utuh dan tidak melukai diri sendiri. Dalam laku Jawa, rasa dipandang sebagai alat utama untuk memahami hidup. Ia lebih halus dari pikiran, namun lebih jujur dari emosi. Rasa mampu menangkap makna sebelum kote-kata terbentuk. Namun seperti alat tajam, rasa perlu diasah dengan cara yang tepat. Jika dibiarkan, ia menjadi tumpul. Jika diasah dengan emosi, ia justru bisa patah. Banyak orang mengira bahwa semakin kuat perasaan, semakin tajam rasa. Padahal yang terjadi seringkali sebaliknya. Emosi yang malah dikledek menutupi kepekaan. Marah, takut, atau terlalu bersemangat membuat batin kehilangan kejernihannya. Dalam keadaan seperti ini, rasa tidak bekerja sebagai penuntun, tetapi sebagai pembenaran. Para leluhur Jawa mengajarkan bahwa rasa diasah dengan kesabaran, bukan dengan ketegangan. Kesabaran memberi ruang bagi rasa untuk tumbuh perlahan.
Ia tidak memaksa hasil. Ia membiarkan pengalaman hidup membentuk kepekaan sedikit demi sedikit. Dari sinilah lahir rasa yang matang, bukan reaktif. Rasa yang matang tidak tergesa menyimpulkan. Ia mengamati terlebih dahulu. Ia memberi waktu pada peristiwa untuk menampakkan maknanya. Ketika seseorang mampu menahan diri dari reaksi spontan, rasa mulai bekerja dengan jernih. Ia tidak terjebak pada kesan pertama. Ia membaca lebih dalam, melampaui permukaan. Sebaliknya, rasa yang diasah dengan emosi menjadi rapuh. Ia mudah tersinggung, mudah terseret prasangka, dan cepat menghakimi. Orang dengan rasa seperti ini sering merasa yakin, tetapi keyakinannya dibangun di atas kegelisahan. Ia tampak tegas, namun batinnya tidak tenang. Ketegasan ini mudah runtuh ketika diuji. Dalam perumpamaan Jawa, rasa diibaratkan seperti pedang. Jika tidak diasah, ia tidak berguna. Jika diasah dengan amarah, ia patah. Mengasah rasa berarti melatih kejujuran batin, berani melihat niat terdalam, berani mengakui kelemahan, berani menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kejujuran ini sering tidak nyaman. Ia menyingkap bagian diri yang selama ini disembunyikan. Namun justru dari sinilah rasa mendapatkan kekuatannya. Rasa yang jujur tidak takut salah. Ia belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan diri. Sikap ini menjaga rasa tetap lentur dan tidak keras. Dalam keseharian, mengasah rasa berarti memperhatikan hal-hal kecil, nada bicara sendiri, cara menanggapi kritik, reaksi ketika tidak dihargai. Semua ini menjadi latihan. Setiap momen adalah cermin. Jika batin bersedia belajar, rasa akan semakin peka tanpa perlu latihan khusus yang rumit. Para leluhur juga menekankan pentingnya tidak memamerkan kepekaan rasa. Ketika seseorang merasa mampu membaca situasi atau memahami orang lain, godaan untuk merasa unggul sangat besar. Jika godaan ini diikuti, rasa perlahan tumpul. Ia berubah dari alat pemahaman menjadi alat penilaian. Rasa yang jernih tidak digunakan untuk menembus orang lain, tetapi untuk menata diri sendiri. Ia memberi peringatan halus ketika langkah mulai melenceng. Ia menenangkan ketika ego ingin mengambil alih. Ia mengingatkan tanpa menghakimi. Inilah fungsi sejatinya. Ketika rasa diasah dengan benar, seseorang menjadi lebih tenang menghadapi hidup. Ia tidak mudah terkejut oleh perubahan. Ia tidak panik oleh ketidakpastian. Bukan karena tahu segalanya, tetapi karena batinnya tidak berisik. Dari ketenangan inilah muncul kejernihan yang stabil. Pemahaman ini membawa perjalanan ke tahap berikutnya. Ketika rasa mulai tajam dan stabil, tanda-tanda halus mulai bermunculan. Bukan sebagai keajaiban, tetapi sebagai isyarat kecil yang sering diabaikan. Dari sinilah kita akan melangkah ke pembahasan tentang tanda awal kejernihan batin dan mengapa banyak orang tidak menyadarinya meski sudah dekat. Ketika kejernihan batin mulai tumbuh, ia jarang datang dengan tanda yang mencolok. Tidak ada kilatan khusus, tidak ada perasaan luar biasa yang dramatis. Justru sebaliknya, tanda-tanda awal sering sangat sederhana hingga mudah diabaikan. Karena terlalu biasa, banyak orang tidak menyadari bahwa proses batin sebenarnya sudah mulai bekerja. Salah satu tanda paling awal adalah munculnya jeda. Jeda sebelum bereaksi, jeda sebelum berbicara, jeda sebelum mengambil keputusan. Jeda ini mungkin hanya sepersekian detik, tetapi dampaknya besar. Di dalam jeda itulah rasa mulai berbicara, memberi arah tanpa paksaan. Namun karena tidak spektakuler, jeda ini sering dianggap tidak penting. Tanda lain yang sering muncul adalah berkurangnya kebutuhan untuk membuktikan diri. Seseorang mulai merasa tidak perlu menjelaskan semuanya, tidak tergesa meluruskan kesalahpahaman kecil, tidak resah ketika tidak dipahami. Bukan karena apatis, tetapi karena batin tidak lagi bergantung pada penilaian luar untuk merasa utuh. Perubahan halus juga tampak dalam cara memandang masalah. Hal-hal yang dulu terasa sangat mengganggu, kini masih terasa, tetapi tidak lagi menguasai. Masalah tetap ada, emosi tetap muncul, namun tidak berlarut. Ada jarak yang sehat antara peristiwa dan perasaan. Dari jarak inilah ketenangan mulai mengambil peran. Banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini karena berharap sesuatu yang lebih besar. Mereka menunggu pengalaman batin yang luar biasa. Padahal, kejernihan bekerja dengan cara yang membumi. Ia memperbaiki kualitas hidup sehari-hari sebelum membuka pemahaman yang lebih dalam. Jika tahap ini dilewati dengan tergesa,
fondasi menjadi rapuh. Tanda lain yang sering tidak disadari adalah meningkatnya kepekaan terhadap niat sendiri. Seseorang mulai lebih cepat menangkap ketika dorongannya tidak selaras. Ada rasa tidak nyaman yang muncul sebelum tindakan dilakukan. Bukan rasa takut, tetapi semacam pengingat halus. Jika diikuti, banyak kesalahan bisa dihindari. Jika diabaikan, batin belajar lewat konsekuensi. Dalam tradisi Jawa, kepekaan semacam ini dianggap lebih penting daripada kemampuan melihat jauh. Karena kemampuan ini langsung berkaitan dengan laku hidup. Ia menjaga langkah tetap lurus tanpa perlu pengawasan dari luar. Namun karena tidak bisa dipamerkan, kepekaan ini jarang dihargai. Tanda awal lainnya adalah perubahan dalam cara mendengarkan. Seseorang mulai benar-benar hadir saat orang lain berbicara. Tidak sibuk menyiapkan jawaban. Tidak tergoda menyela. Kehadiran ini membuat percakapan terasa lebih dalam dan jujur. Orang lain merasa didengar meski tidak selalu diberi solusi. Namun, semua tanda ini mudah terlewat karena pikiran masih mencari sesuatu yang lebih. Pikiran ingin kepastian, ingin label, ingin pengakuan bahwa proses ini nyata. Padahal, justru keinginan untuk memastikan itulah yang sering mengaburkan tanda-tanda awal. Kejernihan meminta kepercayaan, bukan pembuktian. Para leluhur mengingatkan bahwa jalan batin tidak selalu terasa naik, kadang terasa datar, bahkan membosankan. Namun di dataran inilah fondasi dibangun. Jika seseorang bersedia menghargai hal-hal kecil, kejernihan akan tumbuh stabil. Jika tidak, ia mudah tergoda untuk mencari sensasi baru. Tanda-tanda awal ini juga mengajarkan kesederhanaan, bahwa perubahan sejati tidak selalu mengubah dunia luar, tetapi cara kita hadir di dalamnya. Ketika cara hadir berubah, dunia terasa berbeda meski keadaannya sama. Pada tahap ini, perjalanan batin memasuki wilayah yang lebih dalam. Ketika tanda-tanda halus mulai dikenali, muncul tantangan baru. Tantangan untuk tetap rendah hati dan waspada. Karena di balik kejernihan yang mulai tumbuh, selalu ada godaan halus untuk merasa istimewa. Dari sinilah, perjalanan akan berlanjut menuju keseimbangan antara eling dan waspada agar kejernihan tidak berubah arah. Pada tahap tertentu, diam tidak lagi dipahami sebagai ketiadaan, melainkan sebagai bahasa yang tidak membutuhkan kata, tetapi mampu menyampaikan makna dengan utuh. Dalam tradisi Jawa, diam dianggap sebagai puncak dari kebijaksanaan batin, bukan karena tidak tahu apa-apa, tetapi karena telah memahami cukup banyak untuk tidak tergesa berbicara. Diam yang dimaksud bukanlah sikap menutup diri atau menghindar dari tanggung jawab. Ia adalah diam yang sadar, diam yang hadir penuh. Dalam keadaan ini, seseorang tetap mendengar, tetap melihat, dan tetap merasakan, tetapi tidak bereaksi secara otomatis. Ada ketenangan yang bekerja sebelum kata muncul. Dan seringkali, kata memang tidak perlu dikeluarkan. Para leluhur menyadari bahwa kote-kota mudah disalahpahami. Ia terikat konteks, emosi, dan tafsir masing-masing pendengar. Sementara dia memberi ruang bagi orang lain untuk menemukan maknanya sendiri. Diam tidak memaksa, ia menggundang. Dari undangan inilah pemahaman yang lebih jujur sering muncul. Seseorang yang telah terbiasa dengan diam sadar bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Tidak semua provokasi perlu dijawab. Tidak semua kesalahan perlu diluruskan saat itu juga. Sikap ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penguasaan diri. Ia tahu kapan kata dibutuhkan dan kapan kata justru merusak keseimbangan. Dalam kehidupan sehari-hari, diam sebagai bahasa tertinggi tampak dalam sikap sederhana, mendengarkan tanpa memotong, menunggu tanpa gelisah, menghadapi kritik tanpa membela diri secara berlebihan. Semua ini membutuhkan kekuatan batin yang tidak sedikit, karena menahan reaksi seringkali lebih berat daripada meluapkannya. Banyak orang mengira bahwa diam berarti kalah. Padahal, dalam pandangan Jawa, diam seringkali adalah bentuk kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan atas dorongan untuk membuktikan, menguasai, atau menang sendiri. Dari kemenangan inilah kejernihan tetap terjaga. Diam juga melatih kepekaan. Ketika kata-kata dikurangi, perhatian menjadi lebih tajam. Seseorang mulai menangkap nada, jeda, dan suasana. Ia membaca yang tersirat, bukan hanya yang terucap. Kepekaan ini membuat interaksi menjadi lebih dalam dan tidak reaktif. Namun diam tidak selalu mudah. Dalam diam, ego sering merasa terancam. Ia ingin diakui, ingin didengar, ingin dibenarkan. Ketika dorongan ini tidak dipenuhi, muncul rasa tidak nyaman. Disinilah latihan sebenarnya terjadi. Bertahan dalam diam tanpa menekan diri, tanpa menyimpan dendam,
tanpa membangun jarak emosional. Para leluhur mengajarkan bahwa diam yang benar selalu disertai welas asih. Jika diam lahir dari kemarahan atau penolakan, ia menjadi dingin. Tetapi jika diam lahir dari kejernihan, ia menjadi hangat. Orang lain bisa merasakannya, meski tidak dijelaskan. Dalam laku batin, dia menjadi cermin paling jujur. Ia memperlihatkan apakah batin benar-benar tenang atau hanya menahan gejolak. Jika dia membuat batin lapang, berarti kejernihan bekerja. Jika dia membuat batin tegang, berarti masih ada dorongan yang perlu ditata. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa kebijaksanaan tidak selalu tampak cerdas. Ia sering tampak sederhana, bahkan biasa. Namun di balik kesederhanaan itu, ada kedalaman yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Diam sebagai bahasa tertinggi bukan akhir perjalanan. Ia justru menjadi dasar untuk melangkah ke kehidupan yang lebih nyata. Karena setelah mampu diam dengan sadar, tantangan berikutnya adalah membawa kejernihan itu ke tengah keramaian hidup, ke keluarga, pekerjaan, dan konflik sehari-hari. Dari sinilah perjalanan akan bergerak ke tahap berikutnya, saat kejernihan diuji bukan dalam sunyi, tetapi dalam interaksi nyata. Ketika kejernihan batin mulai terbentuk, ujian sesungguhnya justru muncul saat kembali ke keramaian hidup. Keluarga, pekerjaan, tanggung jawab, dan konflik sehari-hari menjadi medan latihan yang nyata. Disinilah terlihat apakah ketenangan yang tumbuh benar-benar hidup atau hanya bertahan di ruang sunyi. Dalam kehidupan nyata, masalah jarang datang satu persatu. Ia hadir bersamaan, menuntut respons cepat. Tekanan waktu, tuntutan orang lain, dan ekspektasi diri sendiri saling bertabrakan. Pada kondisi ini, waskita tidak bekerja sebagai kemampuan melihat jauh, tetapi sebagai kemampuan menjaga sikap, menjaga agar batin tidak terseret oleh reaksi yang tergesa. Salah satu penerapan paling awal adalah belajar merespons, bukan bereaksi. Reaksi muncul spontan, sering didorong emosi. Respons lahir dari jeda. Jeda inilah ruang kesadaran yang telah dilatih dalam sunyi. Ketika jeda itu hadir, keputusan tidak lagi didorong oleh amarah atau ketakutan, tetapi oleh pertimbangan yang lebih jernih. Dalam keluarga, waskita tampak sebagai kesediaan mendengar tanpa ingin menang. Tidak semua perbedaan perlu diselesaikan dengan argumen. Kadang cukup dengan hadir dan memahami. Sikap ini meredakan banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu membesar. Kejernihan batin membantu melihat bahwa menjaga hubungan sering lebih penting daripada memenangkan pendapat. Di tempat kerja, waskita terlihat dalam kepekaan membaca situasi, mengetahui kapan harus bicara dan kapan diam, kapan maju dan kapan menunggu. Bukan untuk mengatur orang lain, tetapi untuk menempatkan diri dengan tepat. Orang yang tenang dan tidak reaktif seringkali justru dipercaya karena kehadirannya stabil. Namun ada tantangan halus di sini. Ketika seseorang mulai merasakan manfaat dari kejernihan, muncul godaan untuk merasa lebih sadar dari yang lain. Godaan ini sangat lembut. Ia tidak muncul sebagai kesombongan kasar, tetapi sebagai perasaan paling mengerti. Jika tidak disadari, perasaan ini perlahan merusak keseimbangan batin. Karena itu, leluhur menekankan pentingnya anuraga, kerendahan hati dalam laku. Merendahkan hati bukan berarti merendahkan diri. Ia berarti menyadari bahwa kejernihan bukan milik pribadi. Ia bisa datang dan pergi. Sikap ini menjaga batin tetap lentur dan terbuka. Dalam keramaian hidup, keheningan batin sering terganggu oleh informasi yang berlebihan. Berita, opini, dan perdebatan terus mengalir. Tidak semua perlu diikuti. Waskita mengajarkan selektivitas, memilih apa yang perlu diperhatikan dan apa yang bisa dilepas. Bukan karena acuh, tetapi karena menjaga kejernihan adalah tanggung jawab pribadi. Latihan sederhana sangat membantu. Mengatur ritme hidup. Tidur cukup agar pikiran tidak mudah reaktif. Makan secukupnya agar tubuh tidak berat. Mengurangi kata-kata yang tidak perlu agar rasa tetap peka. Hal-hal kecil ini menopang kejernihan lebih kuat daripada latihan yang rumit. Ketika konflik datang, orang yang melatih waskita tidak langsung bertanya, mengapa ini terjadi? Pertanyaannya bergeser menjadi apa yang bisa dipelajari. Pergeseran ini mengubah posisi batin dari korban menjadi pembelajar. Dari sinilah ketenangan tetap terjaga, meski keadaan tidak selalu mudah. Waskita dalam keramaian hidup bukan tentang menjadi sempurna. Emosi tetap muncul, kesalahan tetap terjadi. Perbedaannya ada pada kecepatan sadar.
Sadar ketika emosi mulai mengambil alih. Sadar ketika niat mulai bergeser. Kesadaran ini memungkinkan koreksi sebelum semuanya membesar. Pada tahap ini, jalan sunyi tidak lagi terpisah dari kehidupan. Ia menyatu dalam sikap sehari-hari. Kejernihan tidak disimpan, tetapi dihidupi. Namun perjalanan belum selesai. Justru disinilah muncul ujian yang lebih halus. Ketika ketenangan mulai menetap, ego bisa menyusup dengan cara yang paling rapi. Dari sinilah kita akan melangkah ke pembahasan tentang jebakan kesadaran yang sering tidak disadari, agar kejernihan tetap berjalan lurus. Ketika ketenangan mulai menetap dan kejernihan batin terasa lebih sering hadir, muncul satu ujian yang paling sulit dikenali. Bukan lagi kegelisahan kasar, bukan emosi meledak-ledak, melainkan jebakan yang bekerja sangat halus. Jebakan ini tidak datang sebagai dorongan negatif, tetapi justru sebagai rasa benar, merasa lebih sadar, dan merasa telah melangkah lebih jauh. Di tahap ini, ego tidak lagi tampil dengan wajah lama. Ia tidak muncul sebagai kesombongan terang-terangan. Ia menyamar sebagai kebijaksanaan. Seseorang mulai merasa pandangannya lebih jernih dibandingkan orang lain. Bukan dengan niat merendahkan, tetapi dengan keyakinan diam-diam bahwa dirinya lebih memahami. Disinilah kejernihan mulai diuji. Leluhur Jawa sangat mewaspadai tahap ini. Mereka menyebutnya sebagai kesombongan sunyi. Kesombongan yang tidak bersuara, tidak memamerkan diri, tetapi menumbuhkan jarak batin. Jarak ini membuat seseorang sulit benar-benar mendengar orang lain, karena merasa sudah tahu arah yang benar. Kesadaran yang sehat selalu disertai rasa rendah hati. Ketika kejernihan sejati hadir, seseorang justru semakin menyadari betapa luasnya ketidaktahuan. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam menilai, lebih pelan dalam menyimpulkan. Sebaliknya, ketika kesadaran mulai menjadi identitas, batin mengeras tanpa disadari. Jebakan ini sering muncul dalam bentuk nasihat. Seseorang merasa terdorong untuk terus membimbing, mengarahkan, atau meluruskan orang lain. Niatnya tampak baik, namun jika tidak disadari, dorongan ini bisa berubah menjadi kebutuhan untuk merasa berguna dan benar. Disinilah kejernihan mulai bergeser dari dalam keluar. Dalam tradisi Jawa, tanda kejernihan yang sehat justru tampak dari berkurangnya keinginan untuk mengubah orang lain. Fokus kembali ke penataan diri. Kesadaran dipakai untuk menjaga langkah sendiri, bukan mengatur langkah orang lain. Sikap ini menjaga batin tetap bersih dari beban yang tidak perlu. Jebakan lain muncul dalam bentuk perbandingan halus. Tanpa sadar, seseorang mulai mengukur kemajuan batinnya dengan orang lain. Siapa yang lebih tenang? Siapa yang lebih sadar? Siapa yang lebih mampu menahan emosi? Perbandingan ini tampak lembut, tetapi ia menghidupkan kembali pola lama yang seharusnya telah ditinggalkan. Leluhur mengajarkan eling lan waspada. Eling berarti ingat akan asal dan tujuan hidup. Waspada berarti sadar akan gerak halus ego. Dua sikap ini harus berjalan bersama. Tanpa eling, kesadaran menjadi kering. Tanpa waspada, kejernihan berubah arah. Menghadapi jebakan ini tidak membutuhkan teknik baru, justru kembali ke dasar. Mengingat bahwa kejernihan bukan prestasi, ia bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan keadaan yang dijaga. Ia bisa hadir hari ini dan memudar esok hari jika tidak dirawat dengan rendah hati. Dalam keseharian, latihan terbaik adalah terus menempatkan diri sebagai pembelajar, membiarkan pengalaman hidup tetap menjadi guru. Tidak merasa selesai, tidak merasa sampai. Sikap ini membuat batin tetap lentur dan terbuka. Ketika kesadaran dijalani dengan ringan, tanpa klaim, kejernihan menjadi bagian alami dari hidup. Ia tidak mengisolasi, tidak meninggikan, dan tidak menjauhkan. Ia justru mendekatkan manusia pada kemanusiaannya sendiri. Pada titik ini, perjalanan hampir mencapai penutupnya. Bukan penutup sebagai akhir, tetapi sebagai penyatuan. Setelah melewati berbagai lapisan, satu pemahaman mulai terasa jelas, bahwa jalan sunyi bukan tentang menjadi istimewa, melainkan tentang kembali menjadi manusia yang utuh. Dari sinilah kita akan sampai pada perenungan terakhir, tempat semua pemahaman dirangkum bukan sebagai teori, tetapi sebagai sikap hidup yang terus berjalan. Setelah melalui perjalanan panjang menyusuri makna waskita, satu pemahaman mulai terasa jelas. Kejernihan batin bukan sesuatu yang ditambahkan ke dalam diri, melainkan sesuatu yang disingkap. Ia tidak datang dari luar, tidak pula diberikan oleh siapapun. Ia muncul ketika lapisan kebisingan perlahan dilepas, ketika manusia berhenti melawan dirinya sendiri.
leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan jalan batin sebagai upaya menjadi istimewa. Justru sebaliknya, jalan ini membawa manusia kembali ke kesederhanaan. Semakin dalam seseorang memahami, semakin ia merasa biasa. Biasa dalam sikap, biasa dalam hidup, namun jernih dalam memandang. Dari sinilah, diam kembali menemukan maknanya yang paling utuh. Diam yang sadar bukanlah penarikan diri dari kehidupan. Ia adalah kehadiran penuh tanpa reaksi berlebihan. Dalam diam ini, manusia tetap menjalani peran, tetap bekerja, tetap berelasi, tetapi tidak kehilangan pusat kesadarannya. Ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Ia tahu kapan berbicara dan kapan diam lebih bermakna. Pada titik ini, waskita tidak lagi dipahami sebagai kemampuan. Ia menjadi cara hidup, cara menghadapi emosi tanpa ditekan, cara menyikapi masalah tanpa panik, cara menerima keadaan tanpa menyerah. Semua berjalan dengan kesadaran yang tenang, bukan dengan tuntutan untuk selalu benar. Laku Jawa mengajarkan bahwa manusia tidak pernah banner-banner kosong dari kebijaksanaan. Yang sering terjadi, kebijaksanaan itu tertutup oleh ambisi, ketakutan, dan keinginan untuk diakui. Jalan Sunyi bekerja dengan membersihkan penutup-penutup ini, bukan dengan menambahkan konsep baru. Dari pembersihan inilah kejernihan muncul. Ketika diam dijalani dengan sadar, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena batin tidak lagi memikulnya sendirian. Ada rasa berserah yang sehat. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi mempercayakan hasil sambil tetap bertindak dengan sebaik-baiknya. Dalam ketenangan ini, manusia belajar mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan dorongan untuk bereaksi, mengalahkan keinginan untuk selalu menang, mengalahkan kebiasaan menilai. Kemenangan ini tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dampaknya nyata dalam keseharian. Mungkin setelah perjalanan ini, tidak ada perubahan besar yang langsung terasa. Itu wajar. Jalan Sunyi tidak bekerja dengan gegap gempita. Ia bekerja pelan, namun menetap. Bisa jadi beberapa hari ke depan, Anda akan lebih cepat sadar ketika emosi muncul, lebih mudah menahan lidah, lebih peka membaca keadaan. Jika itu terjadi, prosesnya sedang berjalan. Leluhur selalu menekankan satu hal: tidak perlu tergesa, tidak perlu merasa sudah sampai. Selama manusia masih hidup, perjalanan batin terus berlangsung. Ada hari terang, ada hari keruh. Yang penting adalah kesediaan untuk kembali. Kembali ke diam, kembali ke kesadaran, kembali ke kejujuran batin. Di titik inilah pertanyaan terakhir layak direnungkan. Bukan untuk dijawab dengan kata-kata, tetapi dirasakan dalam diam. Dalam hidup Anda saat ini, bagian mana yang paling membutuhkan keheningan? Bukan untuk dihindari, tetapi untuk dipahami dengan jernih. Jika perjalanan ini meninggalkan bekas di batin Anda, biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan. Cukup dijaga dalam sikap hidup sehari-hari. Karena pada akhirnya, waskita bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda. Ia tentang menjadi manusia yang sadar, dan jalan itu selalu bermula dan selalu kembali pada diam yang jernih.